Ini, kalian tahu ini apa? Ini pete. Ini banyak banget hasilnya. Nah, ini aku tunjukin cara untuk memotong atau mengeluarkan pete dari kulitnya. Jadi dipotong-potong tuh, diiris tipis bagian setiap tonjolannya, tapi di bagian tengahnya tipis-tipis aja seperti itu ya. Nah, setelah itu di bagian tonjolannya itu kita bagi dua. Nah, akhirnya petenya bisa dikeluarkan. Seperti itu caranya. Mesti pelan-pelan dan irisannya jangan terlalu dalam. Ya, ini juga lagi dikeluarkan isinya, peteknya. Kayaknya ini peteknya masih muda ya, jadi masih ketempel sama kulit putihnya. Nah, seperti itu. Ini juga, nah ini kayaknya irisannya tuh terlalu dalam, jadi peteknya sampai kebagi dua, tapi nggak apa-apa sih. Nah, ini juga berhasil. Nah, ini masih dalam ya irisannya. Ya, semoga bisa. Sip. Ini juga. Oke, akhirnya bisa dikeluarkan semuanya. Ya, intinya harus diiris, harus dikira-kira sih. Nggak ada ukuran pastinya. Yang pasti kulitnya itu tersayat kayak gitu. Dan diirisnya itu di tengah tonjolannya ya, bukan di antara dua bijinya, tapi harus di tengah-tengah. Sip. Yeay. Nah, yeay, berhasil lagi peteknya mulus-mulus. Kita lagi perpisahan lagi dengan seseorang yang akan berangkat besok. Jadi minggu-minggu ini penuh perpisahan. Nah, teman-teman, hari ini tuh vlog perpisahan karena ada iparku sebenarnya yang akan pulang. Jadi yang kemarin, yang video yang kemarin perpisahan itu, yang ini itu adalah adik kandungku. Sementara yang ini namanya Aditya adalah adik iparku ya, tapi adikku juga kan. Dia udah berapa tahun di Jawa dan akan balik ke Kupang karena karir, karena ada hal yang memang dia harus lakukan di sana kayak gitu. Jadi kita akan perpisahan lagi dan lagi kayak gitu. Ya sedih sih karena adik-adik yang di Jawa udah pada balik semua. Besok kita akan ngantar ke bandara, pesawatnya pagi. Ya sedih ya, berpisah lagi, dan ini mau Natal sih itu. Nanti Kak Apung itu parkir. Dia sudah mau berangkat, sudah mau meninggalkan Surabaya. Berarti kita tunggu Kak Apung di sini atau belum? Jangan Kak.
sampai ketemu lagi. Dah. Salam mama dan tante dan Titin dan semua dan Aska Aga. Keluar. Ya, keluar. Yang harus dikeluarkan adalah KTP, lalu hasil rapid. Gitu. Nah, aku mau tanya nih, Adit berapa tahun di Surabaya, di Jawa? 4 tahun. 4 tahun. Intinya adalah pertanyaannya, apa sih yang paling berubah dari seorang Adit pada saat datang ke Surabaya? Berarti tahun 2016 ya? Ya, betul. Dan sekarang akan balik ke Kupang akhir 2020. Itu ada 3 hal yang saya rasakan ada perubahannya. Yang pertama, saya lebih banyak bersyukur sekarang. Yang kedua, saya jadi lebih berani. Dan yang ketiga, saya jadi lebih rendah hati. Yang pertama, lebih banyak bersyukur ya. Lebih banyak bersyukur itu saat pertama kali ke Jawa, harapan saya akan bisa masuk kerja di tempat yang besar dengan gaji yang besar. Namun Tuhan membentuk saya itu dari sebuah tempat yang kecil. Dan waktu itu pada awalnya saya lebih banyak mengeluh awalnya ya. Jadi waktu itu saya lebih banyak mengeluh. Tetapi dalam perjalanannya saya merasakan bahwa tidak ada hasil yang saya dapatkan dari keluhan-keluhan saya. Setelah itu saya mencoba untuk mengubah pola pikir saya mencoba untuk lebih banyak bersyukur. Dan kenyataannya setelah saya lebih banyak bersyukur, lebih banyak pula yang saya terima. Saya merasakan ada manfaat dari bersyukur. Ya walaupun tidak sepenuhnya saya selalu bersyukur ya, tapi kemajuannya jauh lebih mendingan dibanding dulu. Lalu yang ketiga dulu ya, tadi kan ketiga saya bilang rendah hati ya. Ini juga ada kaitannya sama yang pertama. Ada kaitannya yang pertama. Dulu mungkin pada awalnya setelah saya wisuda S1 itu saya cukup itu ya. Saya tidak terlalu rendah hati atau bisa dikatakan saya cukup sombong ya. Cukup sombong, tapi melalui proses hidup saya bekerja di perusahaan yang tidak terlalu besar. Itu mungkin cara Tuhan untuk membentuk saya menjadi lebih rendah hati. Kalau misalnya dulu setelah wisuda saya langsung dapat kerja di perusahaan yang besar dengan gaji yang melimpah, ya mungkin saja saya akan sombong sekali waktu itu. Tapi saya bersyukur karena saya bekerjanya dari tempat yang kecil, akhirnya ya mau nggak mau pasti ada yang berubah dari dalam diri saya, yaitu ya saya lebih rendah hati. Saya tidak melihat sesuatu itu harus wow lagi, tapi saya berusaha bersyukur dengan apa yang ada. Lalu perubahan yang ketiga lebih berani ya, lebih berani. Yang kedua itu lebih berani. Saya bekerja di dunia konstruksi, saya di posisi konsultan, saya mengawasi kontraktor. Ya awalnya saya ini bukan orang yang cukup berani ya, tapi karena tuntutan pekerjaan, ya mau nggak mau harus berani. Pengalaman paling unik ya, pengalaman paling unik apa ya? Oh iya, dulu waktu pertama kali datang ke Jawa, itu kan ceritanya aku ada interview di Mojowarno ya. Jadi saya keluar kota, terus waktu saya kembali
Itu saya nyasar. Nyasar sampai mana? Nyasar, jadi saya naik motor dari Terminal Bung Rasi mau ke rumah. Naik motor dari Terminal Bung Rasi mau ke rumah. Tapi saya lupa jalan. Soalnya kan baru pertama kali juga. Dan waktu itu HP saya juga HP yang biasa ya. Dan baterainya juga habis. Aduh, akhirnya ya saya coba jalan-jalan aja. Terus sampai di mall. Tiba-tiba saya sudah di mall. Saya masuk mall, tujuannya supaya saya bisa cas HP. Tapi ketika saya cas HP, ternyata itu bukan tempat cas. Bukan tempat cas umum ya. Saya dimarahi satpam. Ya ampun. Terus solusinya? Terus ya akhirnya satpamnya mengarahkan untuk saya pindah ke tempat cas yang lain. Ya udah saya cas di situ sambil saya telepon ke Kakung supaya tolong dijemput. Pengalaman pertama ya. Tuh, pengalaman pertama nyasar, aduh, parah ya. Tapi habis itu makin berani kan? Iya, habis itu makin berani. Dan ya kalau dulu waktu pertama kali waktu nyasar ya sempat takut-takut. Tapi sekarang malah semakin berani, mau kemanapun ya udah nggak takut sama sekali. Gitu. Bagus. Nah ini terakhir, tadi sudah terakhir, ini terakhir lagi. Iya. Pecel nggak mau pecel. Oh iya pecel ya. Pecel, coba. Nanti Aduh, pecel ya. Tadi pecel. Jadi ceritanya gini. Aduh, kalau misalnya saya sakit perut itu lama sekali sembuhnya. Diare ya betul. Jadi sebelumnya saya kalau diare saya minum obat sekali cuman 1 butir aja sudah sembuh ya. Tapi di sana 1 strip sudah habis juga nggak sembuh. Nah, waktu itu saya berpikir mungkin karena sudah itu ya kebal sama obat ya, bakterinya mungkin sudah kebal sama obat ya, aku berpikirnya gitu. Tapi kemudian pas sudah mau habis ya, jadi ceritanya sudah 1,5 tahun. Ternyata penyebabnya itu nasi pecel. Ya ampun. Di sana padahal tiap hari makan nasi pecel. Iya, di sana hampir tiap hari, bukan nggak tiap hari ya, tapi hampir tiap hari, tiap pagi itu saya makan nasi pecel. Dan saya baru sadar penyebab utama saya selalu sakit perut karena nasi pecel. Ya ampun. Pedes ya. Untung nggak apa-apa ya. Iya, karena pedes. Pecel kan pedes ya. Iya. Betul. Nah terakhir nih, apa sih yang nanti Adit paling rindukan dari Jawa, Surabaya? Yang paling dirindukan dari Jawa, Surabaya ya. Berhubung saya akan ke daerah timur, yang di sana mallnya mungkin gak sebanyak di Surabaya, mungkin itu yang saya rindukan ya. Walaupun di Surabaya pun saya jarang ke mall ya.